Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Perhatikan anak-anakku semuanya, perhatikan gambar peristiwa berikut ini. Dari ketiga gambar berikut ini, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Gambar tersebut menunjukkan energi panas yang berasal dari api dan matahari. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memerlukan energi panas dari matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga untuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, atau menguapkan air pada proses pembuatan garam, dan juga mengeringkan ikan asin, serta untuk mengeringkan pakaian yang basah atau menjemur pakaian. Anak-anakku semuanya, coba lakukan dua kegiatan berikut ini. Pertama, menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Apakah kamu merasakan panas pada kedua tanganmu? Nah, selanjutnya, ambillah sebuah penggaris atau mistar plastik, kemudian gosokkan kepada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan penggaris tersebut. Nah, apakah kamu juga merasakan panas pada mistar plastik itu atau penggaris itu? Nah, selain matahari dan gesekan antara dua benda energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nah, pada zaman dahulu, nenek moyang kita menggunakan dua batu kering yang digesek-gesekkan untuk menghasilkan sumber energi panas, yaitu berupa api. Atau juga bisa menggunakan dua buah kayu kering yang digesek-gesekkan sehingga menimbulkan percikan api dan menghasilkan sumber energi panas yang berupa api. Nah, sumber energi panas itu bisa api dan juga kompor. Lalu kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini tulis di buku tulis ya, Nak ya. Nah, kemudian juga ditulis jawabannya. Sekarang waktunya kita untuk menjawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, sumber energi panas yang kita ketahui adalah matahari dan api adalah sumber energi panas. Yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis.
Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Kemudian tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas diantaranya adalah menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Yang keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dan dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh dan lain-lain. Nah, amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, di sini ada tabel pemanfaatan sumber energi panas. Kegiatan pertama adalah menanak nasi. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Masih kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kegiatan kedua adalah menjemur pakaian. Nah, kemudian menjemur pakaian. Alat yang digunakan adalah rak jemuran pakaian. Sumber energi yang digunakan adalah sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada menyetrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan itu listrik. Kemudian alat yang digunakan adalah setrika listrik. Nah, demikian tadi pembelajaran pertama kita di tema 6 subtema 1. Mudah-mudahan semua dapat dimengerti dan kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.